Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Saudara sekalian, kita masih berbicara mengenai perdamaian dengan Allah, dan ini adalah seri yang kelima. Bagi Bapak Ibu yang mau mendapat pengertian yang lengkap mengenai perdamaian dengan Allah, bisa mengikuti melalui Truth ID, YouTube, dan bisa belajar dari seri pertama. Tetapi kalau saudara baru saat ini mengikuti kebenaran ini, saudara pun akan cukup dapat memahami. Sarana perdamaian antara Allah dan manusia hanya melalui Tuhan Yesus Kristus. Hanya melalui Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada jalan perdamaian dengan Allah kecuali melalui Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah satu-satunya anugerah bagi manusia menerima keselamatan, di mana manusia bisa diperdamaikan dengan Allah secara cuma-cuma. Diperdamaikan bukan karena perbuatan baik, bukan karena jasa kita. Itulah sebabnya Paulus menyatakan agar kita tidak memegahkan diri. Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Bahwa karena anugerahnya kita memperoleh keselamatan. Yang sama dengan karena anugerahnya kita dapat beroleh perdamaian atau pendamaian dengan Allah. Tetapi terwujudnya perdamaian dengan Allah secara ideal, secara benar, sesuai dengan isi dan maksud perdamaian itu diadakan, tidak mudah, tidak otomatis. Harus ada perjuangan yang dilakukan oleh manusia untuk mewujudkannya. Ada perjuangan yang harus dilakukan orang percaya untuk mewujudkannya. Dari pihak Allah, Allah menyediakan fasilitas. Korban Tuhan Yesus, Roh Kudus, dan Injil. Serta penggarapan Allah melalui setiap kejadian yang dialami orang percaya. Dari pihak manusia, dari pihak kita, harus ada perhatian untuk meresponi penggarapan dan didikan Allah sebagai Bapa kita, agar kita bisa mengambil bagian dalam kekudusannya. Sebab kalau kita bisa mengambil bagian dalam kekudusannya, karakter kita diubah. Kita bisa mengenakan kodrat ilahi seperti yang saya kemukakan minggu lalu. Kita bisa mengimbangi Allah. Tanpa kekudusan tidak ada perdamaian yang benar. Tanpa kekudusan isi dan maksud perdamaian itu tidak terwujud. Dalam hal ini kita bukan hanya dikuduskan dari perbuatan dosa, tetapi kita juga harus menjadi seorang yang berkeadaan kudus dalam karakter.
Bukan hanya dibenarkan atau dianggap benar, tetapi kita harus benar-benar berkeadaan benar. Hal ini paralel dengan pemberian kerajaan surga. Kerajaan surga diberikan dengan cuma-cuma, tanpa harus berbuat baik. Tetapi untuk bisa hidup di dalam kerajaan surga, untuk bisa memiliki dan menikmati kerajaan surga, seseorang harus mengalami pembaharuan hidup, harus mengalami perubahan kodrat. Harus ada perubahan dari kodrat dosa ke kodrat ilahi, atau harus mengalami perubahan karakter seperti Yesus. Ikan di air laut tidak bisa hidup di air tawar, kecuali kodrat ikan tersebut diubah. Kalau ibarat ikan di air laut tanpa jasa, tanpa perbuatan baik, si ikan diambil dari air asin, air laut ke air tawar. Tapi belajarlah untuk berubah kodrat untuk bisa berenang di air tawar. Sebab kalau tidak, percuma anugerah itu. Memang mustahil, tetapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kalau Alkitab berbicara mengenai ketidakmustahilan di Matius 19, itu kan bicara soal perubahan karakter, saudaraku. Itu kan sebenarnya juga terkait dengan perubahan kodrat. Bagaimana orang memiliki hidup yang kekal, hidup yang berkualitas. Itulah kodrat ilahi. Melakukan hukum itu bagus. Ketika orang berkata atau bertanya, Tuhan, apa yang harus kulakukan supaya aku beroleh hidup yang kekal? Lakukan hukum, itu bagus. Lalu orang yang bertanya ini, orang muda kaya ini berkata, semua sudah kulakukan sejak masa mudaku. Yesus berkata, kalau kamu mau, ya, sebab dia berkata, kurang apa lagi Tuhan? Nah, kalau kamu mau yang kualitasnya tinggi, jual segala milikmu, bagikan kepada orang miskin, datang kemari, ikutlah aku. Belajar padaku, baru kamu bisa memiliki hidup yang kekal. Belajar padaku, baru kau bisa menikmati kerajaan Allah. Baru kamu bisa menikmati kerajaan Allah. Saudaraku, untuk ini dituntut pengorbanan segenap hidup. Segenap hidup untuk mengalami perubahan itu. Di Lukas 14 ayat 33, kata Tuhan kita Yesus Kristus harus melepaskan diri dari segala milik, baru bisa menjadi murid atau bisa diubah. Harga kerajaan surga itu bagi Yesus adalah segenap hidupnya. Dia membeli, dia menyiapkan dengan darahnya. Ia mengorbankan diri agar kerajaan surga bisa disediakan bagi orang percaya. Tetapi bagi orang percaya untuk bisa menikmati, memiliki hidup di dalam kerajaan surga itu juga segenap hidupnya. Bukan hanya diyakini Yesus mati di kayu salib menebus dosa dan menyediakan surga, tetapi harus mempertaruhkan segenap hidup untuk mengalami perubahan, guna bisa menikmati, memiliki hidup di dalam kerajaan surga itu. Banyak orang Kristen yang sebenarnya sesat. Dia merasa cukup dengan meyakini Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, lalu bisa memiliki kerajaan surga. Sebenarnya harga kerajaan surga itu bagi kita itu segenap hidup. Bagi Yesus segenap hidup juga. Bagi kita segenap hidup.
diberikan gratis. Tetapi sebenarnya intinya yang gratis itu kesempatan atau potensi memiliki dan mengalami kerajaan surga itu. Sebab tidak otomatis. Anda diberi mobil gratis. Tapi kalau tidak bisa mengendarai mobil itu, percuma. Sama seperti ketika Yesus berkata, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Damai sejahtera yang kuberikan kepadamu tidak seperti yang diberikan dunia. Gratis. Tapi bagaimana bisa mengecap dan menikmati damai sejahtera itu? Selera hidupmu diubah dulu. Selera hidupmu harus diubah dulu. Kalau Yesus tidak mati di kayu salib, kerajaan surga tertutup rapat. Tidak ada yang dapat membuka selain Yesus. Sekarang dibuka. Gratis. Tetapi untuk bisa memiliki, menikmati, hidup di dalam kerajaan surga itu harus berubah. Seperti anak yang mendapat makanan enak, mahal. Ini nak, mama beli daging wagyu. Ini wagyu pilihan nak, 900.000 rupiah. 900 hampir 1 juta. Tapi anaknya bilang nggak enak mam, aku mau makan ini saja, ikan asin, ikan pedak. Ya sudah. Diberi gratis tapi sia-sia karena tidak bisa menikmati sebab seleranya selera ikan pedak. Ini ilustrasi yang tepat. Dan banyak orang Kristen tidak tahu hal ini. Jadi kalau orang tidak bersedia berjuang dengan segenap hidup sebagai harga yang harus dibayar, dia tidak akan pernah memiliki kerajaan surga itu. Dan banyak orang Kristen tidak tahu. Kasihan saudara. Nah sekarang saya beritahu, sadar ya. Sadar. Itulah sebabnya ya Tuhan Yesus sendiri berkata, tetapi carilah kerajaannya maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Janganlah takut ya kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Lalu, jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua. Suatu harta di surga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri dan yang tidak dirusakkan ngengat. Karena di mana ada hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Kalau kamu tidak memindahkan hatimu dari dunia, kamu tidak bisa memiliki kerajaan itu. Jangan saudara berpikir, wah kalau begitu anugerah percuma dong Pak. Saudara, kalau Yesus tidak mati di kayu salib, kerajaan surga tertutup, rapat, nggak ada yang bisa buka. Sekarang dibuka. Gratis, tapi tidak otomatis. Nah jahatnya kalau orang sampai mengajarkan orang, udah dapat, otomatis kamu punya kerajaan. Ini penyesatan. Ini pembodohan. Ini yang membuat banyak orang Kristen masih terparkir di bumi, tidak di surga. Banyak orang Kristen masih terparkir hatinya di bumi. Padahal Tuhan berkata, di mana ada hartamu, berada di situ juga hatimu. Artinya kamu harus memindahkan. Maka jual segala milikmu tadi, berikanlah kepada orang miskin atau buatlah sedekah. Itu artinya secara harafiah memang begitu, tetapi secara maknawinya artinya hatimu jangan terikat dengan dunia, saudara. Demikian pula dengan perdamaian dengan Allah.
Tanpa pengorbanan Yesus di kayu salib, tidak ada pintu sama sekali untuk mengalami perdamaian dengan Allah. Tetapi isi dan maksud perdamaian tersebut bisa dialami dan dimiliki melalui perjuangan. Jadi saudaraku, oleh pengorbanan Yesus di kayu salib, pintu terbuka untuk melakukan perdamaian dengan Allah. Tapi isi dan maksud perdamaian tersebut bisa dialami, dimiliki melalui perjuangan. Sama dengan kalau seseorang berdamai. Dua orang berantem, ya, ribut. Oke deh, mertua dengan menantu, ya biasanya kan ada yang begitu, ya. Ada, tapi tidak semua menantu pasti berkelahi dengan mertua, ya. Jangan nanti ada yang marah, Pak Pendeta jangan begitu dong, saya dengan mertua itu seperti mama sendiri. Enggak, bukan untuk ibu, ini untuk yang lain. Dan faktanya ya sebagai pelayan jemaat yang sudah bertemu dengan orang, itu sering kita temukan itu mertua dan menantu itu tidak rukun gitu. Mertua masih merasa memiliki anak laki-lakinya, apalagi itu anak kesayangan. Tetapi sudah punya istri, istrinya merasa memiliki itu suaminya. Lalu ketika punya anak, itu mertua merasa itu cucunya karena dari benih anak laki-lakinya. Tetapi si menantu merasa itu anakku. Ku kandung 9 bulan, ku lahirkan dengan mempertaruhkan nyawa. Udah ribut di situ. Keributan terjadi. Pokoknya kalau ada menantu, ada mertua, wah sudah. Perang dagang Cina Amerika kalah hebat. Seru ya. Perang. Aduh, perang. Lalu suatu hari suami karena nggak tahan panggil pendeta. Pendeta datang lalu. Udah dua-duanya dipanggil, dikonseling. Karena hormat sekali kepada pendeta, pendetanya sudah umur tua, udah umur hampir 70 tahun. Ya, lebih muda sedikit dari mertuanya. Mertuanya juga sudah jadi anggota jemaat puluhan tahun. Akhirnya si mertua, baik om katanya, baik om, baik Domini, saya mau turut apa kata Domini. Terus sang menantu berkata, ya om saya mau turut. Ayo damai. Maaf-maafan, malu maaf-maafan. Salaman. Ayo berdoa. Berdoa, amin. Sudah. Lalu apa isinya setelah itu? Ayo setelah itu apa? Ya sudah. Sudah berdamai. Tapi gak ngomongan. Udah berdamai. Tapi masih punya kebijakan masing-masing kalau ngurus cucu atau ngurus anak. Menantu ngurusnya begini, mertuanya maunya begitu. Tapi sudah berdamai katanya. Udah salam-salaman tak kemarin. Gak ada isinya. Maksud perdamaian itu apa? Dengan perdamaian harus ada dialog. Ada perdamaian jadi sekutu. Ya saudara. Nah kita dengan Allah berdamai, lalu ada dialog enggak? Apa isi dan maksud perdamaian itu? Nah, rusaknya ketika orang Kristen merasa berdamai lalu ke gereja. Itu isi perdamaiannya. Ya mungkin mertua sejak berdamai itu yang tadinya sebulan sekali sekarang sebulan 5 kali datang ke rumah. Untuk apa? Datang tapi hatinya masih pahit. Tidak ada dialog. Percuma. Masih saling melukai dengan caranya masing-masing. Nah kalau kita berdamai dengan Allah, jangan hanya statusnya telah berdamai, harus ada implikasi
isi perdamaian yang harus digelar. Percuma mengadakan perdamaian dengan Allah tapi tidak ada sesuatu yang dicapai. Perdamaian bukan hanya membuat kita berstatus sebagai telah berdamai dengan Allah, tetapi dengan perdamaian tersebut seseorang menjadi warga kerajaan surga yang bersekutu dengan Allah atau menjadi sekutu Allah. Ini kalau teolog pinter tuh membuat format penjelasan perdamaian ya dalam soteriologi, dari kata soter. Wah, pinter. Tetapi apa isinya? Nah, ini konyolnya para teolog juga pinter ngomong, dia bisa merumuskan, membuat definisi, membuat jurnal ilmiah, bisa berseminar, tetapi hanya teori. Itu namanya perdamaian fantasi. Coba teolog selalu ngomong soal soteriologi. Oh, pinter. Tapi apakah ada isi? Apakah kau temukan maksud perdamaian itu? Seseorang tidak dapat hidup dalam perdamaian dengan Allah kalau tidak hidup sebagai warga kerajaan surga sesuai dengan maksud orang percaya dipanggil. Dipanggil untuk menjadi warga kerajaan surga. Tepatnya anggota keluarga kerajaan Allah, yaitu jadi anak-anak Allah. Oleh sebab itu kita harus menghayati keberadaan kita sebagai orang yang kewargaannya di dalam surga. Orang yang tidak menghayati bahwa dirinya adalah warga kerajaan surga, dulu ya dikatakan oleh Paulus sebagai orang yang tidak sewarga dengan Israel. Artinya Israel rohani ya. Bukan warga kerajaan Allah. Sekarang ditebus, dibeli, memiliki kewarganegaraan baru. Tapi kalau tidak hidup sesuai dengan maksud, ia menjadi warga negara itu percuma. Akhirnya juga akan dibuang dan Tuhan berkata, aku tidak kenal kamu. Orang yang tidak menghayati bahwa dirinya adalah warga kerajaan surga, tidak mungkin hidup dalam perdamaian dengan Allah. Kalau orang Kristen menghayati hidup sebagai warga kerajaan surga, maka dia bisa bersekutu dengan Allah. Bersekutu dengan Allah itu apa ya Pak? Ya, sering kita dengar itu, bersekutu dengan Allah. Kalau dalam dunia sekolah teologi sering kita mendengar kata menjadi sekutu Allah. Menjadi sekutu Allah. Apa artinya? Bersekutu dengan Allah berarti seperasaan, sepikiran dalam satu perjuangan untuk kepentingan kerajaan Allah. Apa itu untuk kepentingan kerajaan Allah? Kepentingan kerajaan Allah sebenarnya berpusat pada diri Sang Pencipta dan sekaligus pemilik kehidupan ini, yaitu Allah Bapa. Jadi kepentingan kerajaan Allah adalah menyukakan hati Allah Bapa. Jadi kadang-kadang ya saudara, kita tidak usah mulu-mulu mau jadi pendeta sekolah teologi. Tidak usah deh ya. Kalau Anda tidak dipilih, tidak sungguh-sungguh mau melayani Tuhan, sekolah teologi tidak perlu. Nanti saudara malah jadi biang kerok, biang persoalan di dalam gereja. Sudah STH, sudah MTH, apalagi doktor, udah pinter. Nanti tambah sombong. Jadi malah hilang kerendahan hatinya. Kecuali saudara memang seorang full timer atau seorang dosen sekolah tinggi teologi atau terpanggil menjadi pembicara. Nah itu mungkin ya saudara bisa, tapi kalau tidak usah deh.
Ya. Kepentingan kerajaan Allah itu diri Bapa. Perhatikan, saya tidak mengada-ada nih saudara. Diri Allah Bapa yang menciptakan semua dan memiliki semua. Menyenangkan perasaan Bapa. Jadi saudara, itu maksudnya. Jangan usah muluk-muluk ya. Perasaan Bapa itu menyukakan hati Allah Bapa. Kesukaan Allah Bapa adalah kehendaknya dilakukan atau dipenuhi dalam hidup setiap individu. Kehidupan ini diadakan memang hanya untuk kesenangan dan kepuasan hati Allah Bapa. Aku bersedia menerima fakta ini, bahwa kehidupan engkau ciptakan, engkau miliki untuk kesenangan dan kepuasanmu ya Bapa. Ya, melakukan kehendak Bapa seperti yang termuat dalam doa Bapa kami, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi di surga, itu adalah bagaimana hidupku selalu menerjemahkan keinginannya. Manusia tidak boleh tidak punya keinginan, tetapi berbahagialah orang yang keinginannya mengerti keinginan Allah dan menerjemahkan di dalam hidupnya. Berbahagialah. Dan memang orang yang ditebus oleh darah Yesus hanya untuk menjadi pelaksana dari keinginan Tuhan. Jadi bukan aku punya keinginan disesuaikan dengan kehendak Allah ya, supaya jangan bertentangan. Aku punya keinginan disesuaikan ya Allah, kalau sesuai engkau berkati. Enggak. Aku meletakkan semua keinginanku dan aku melihat apa yang kau ingini untuk kulakukan. Jadi aku tidak punya keinginan. Jadi kalau aku punya keinginan, itu semua kehendakmu yang harus kulakukan. Baik aku makan atau minum atau melakukan sesuatu, kulakukan semua itu untuk kemuliaan Allah. Apalagi orang-orang tuh kebanyakan kan, Tuhan berkati ini, Tuhan berkati itu. Nah itu orang yang memiliki dirinya sendiri. Ya baik juga kalau dia tidak melakukan satu hal yang salah. Memang tidak mendukakan hati Tuhan, tapi tidak memuaskan hatinya. Jadi kalau hidup tidak untuk kesenangan hati Allah, bukan untuk kepuasan hati Allah, itu penyesatan, itu kesesatan. Berarti seseorang di pihak iblis atau sedang tertawan dalam kuasa kegelapan. Itulah sebabnya kekristenan itu adalah hubungan dengan Allah yang harus benar-benar terwujud, dialami dan nyata, sehingga orang bisa mengerti perasaan Allah dan melakukannya. Tentu untuk menyukakan hati Allah, ya, seseorang harus mengerti kehendaknya dan melakukan kehendaknya. Baru bisa berkata, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Itu isi dan maksud perdamaian. Isi dan maksud perdamaian itu, saudaraku. Engkau Bapakku satu-satunya, tiada yang lain di dalam hatiku. Hidup hanya untuk melayanimu Bapa, menyenangkan perasaan Bapa. Engkau Bapakku satu-satunya, Elohim Yahweh, tiada yang lain di dalam hatiku. Hidup hanya untuk melayanimu Bapa,
menyenangkan perasaan Bapa. Takkan ku kecewakan hatimu Tuhan ku Yesus, yang telah mati bagiku Engkau penebus. Ku kenakan hidupmu jadi saksi setia, Kau Tuhan bagi kemuliaan Bapa. Yesus mati menebus kita untuk mengubah kita dari kodrat dosa ke kodrat ilahi dan modelnya Yesus. Model seperti inilah yang bisa memuaskan hati Allah. Maka Yesus menjadi Tuhan bagi kemuliaan Bapa, bukan bagi kemuliaannya sendiri. Alkitab yang berbicara. Jadi betapa kecewanya Tuhan kalau Tuhan Yesus menebus kita, tapi kita tidak memuaskan hati Bapa. Untuk apa kamu ditebus? Untuk apa kamu diperdamaikan? Kalau saya bahasakan bebas, aku sudah membeli penebusan ini. Aku mengadakan penebusan dengan memberikan darahku. Aku menyediakan perdamaian dengan memberikan darahku. Tapi kamu tidak berdamai. Kau malah berdamai dengan dunia. Mengecewakan. Mengecewakan. Mengecewakan, saudara. Dan kalau saudara tidak berubah, saudara tidak akan berani suatu hari berdiri di hadapan tahta pengadilan Kristus. Tidak akan berani berdiri di hadapan Tuhan Yesus. Karena Anda mengecewakan Tuhan Yesus. Engkau Bapakku satu-satunya, tiada yang lain di dalam hatiku. Hidup hanya untuk melayanimu Bapa, menyenangkan perasaan Bapa. Takkan ku kecewakan hatimu Tuhan ku Yesus, yang telah mati bagiku Engkau penebus. Ku kenakan hidupmu jadi saksi setia, Kau Tuhan bagi kemuliaan Bapa. Kita harus berubah. Kita mesti berubah. Sebagai sekutu Allah tidak akan dikuasai oleh percintaan dunia. Orang tuh kalau masih tertarik dunia, tidak mungkin bisa bersekutu dengan Allah. Tidak bisa. Saya biar pendeta, saya telah melewati tahun-tahun panjang di mana saya bercinta dengan dunia. Walaupun tidak tenggelam, tapi lumayan ada sedikit hati yang saya bagi. Sekarang saya tidak mau. Saya bisa mati setiap saat. Saya takut. Sebagai sekutu Allah tidak akan dikuasai oleh percintaan dunia. Dan akhirnya kita tahu bahwa kehendak Allah adalah keselamatan jiwa-jiwa. 1 Timotius pasal 2 ayat 4, 2 Petrus 3 ayat 9, ia tidak menginginkan seorang pun binasa. Orang percaya yang benar peduli terhadap keselamatan jiwa orang lain. Bukan hanya menjadi anggota gereja, tapi bagaimana mengusahakan orang lain bisa hidup berkenan kepada Allah. Menambah jumlah orang yang menyukakan hati Allah. Kalau hanya menambah jumlah anggota gereja, pendeta yang senang, organisasi yang bangga. Kita harus mempertaruhkan seluruh hidup kita. Yang pertama, diri kita sendiri harus berkenan dulu.
baru mengusahakan bagaimana orang lain menjadi orang-orang yang bisa memuaskan hati Allah. Itulah sebabnya Paulus berkata, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi saudaraku, ayo kita berubah. Kita dulu, ibu-ibu, kalau suami belum berubah, ibu-ibu berubah dulu. Sering ibu-ibu tanya saya, bagaimana Pak saya merubah suami saya? Ibu berubah dulu. Suami tidak berubah, ibu berubah dulu. Bagaimana Pak keadaan ekonomi saya gak berubah-berubah. Kau berubah dulu. Betapa besar jebakan bagi pendeta seperti saya ini. Untuk nyaman dalam pelayanan dengan segala fasilitas. Hidup dan nafkah yang terjamin. Betapa besar korbannya. Kalau saya tidak sungguh-sungguh menggumuli kebenaran ini dan mengenakannya. Bisa terjebak dalam mengumpulkan uang untuk kekayaan dalam bentuk aset yayasan, aset gereja yang akhirnya juga keluarga yang mewarisi. Menimbun uang untuk hari esok di bumi, padahal hari ini betapa banyak pekerjaan Tuhan yang terbengkelai, yang harus kita topang. Harus berani kehilangan, seperti kehilangan masa depan. Saya juga punya hati kadang-kadang ciut saudara. Kalau saya ada apa-apa nanti anak-anak saya bagaimana ya? Saya belum mewarisi kekayaan yang cukup. Wah itu setan saudaraku. Percayalah anak-anak kita juga akan dipelihara Tuhan nanti. Orang yang tidak mengerti isi dan maksud perdamaian hanya sibuk menyusun deskripsi mengenai perdamaian dalam sistematika teologi. Berkutat dalam masalah doktrin. Ribut saling menyerang. Bahkan tidak jarang yang menyesat-nyesatkan orang. Aduh saudara. Kita sudah tidak boleh begitu lagi. Saya dari kelompok Protestan bagian karismatik. Saudara-saudara saya orang Katolik itu juga saudara saya. Tidak sama persis doktrinnya dengan saya. Atau aliran yang lain. Advent misalnya. Pasti punya perbedaan saudara. Ya sudah belajar kita menerima orang lain. Ya yang penting bagaimana kita merubah karakter. Kadang-kadang antar sama orang Kristen berantem sendiri. Menyesatkan. Tetangga agama lain loh. Lebih salah lagi. You berani berantem gak? Berani gak you berkata, kamu sesat. Nabimu palsu. Allahmu ngawur. Berani gak? Enggak kan? Kan harus punya ruangan kebebasan secara dinamika hidup. Kita menghargai. Orang juga bisa berkata kepada kita, Tuhanmu ngawur. Allahmu ngawur. Jadi binatang semua kita berkelahi satu dengan yang lain. Ini kadang-kadang orang-orang Kristen nyerang orang Kristen yang lain karena tahu, oh dia tidak membahayakan saya. Aku pakai buat mainan. Supaya aku punya nama naik. Kejam itu saudaraku. Dengan tetangga yang beragama lain saja kita bisa toleransi kok. Iya. Wah kalau marah untuk satu kelompok yang dianggap sesat gitu. Itu saksi Yehova, Mormon. Saudara senang orang lain dipermalukan. Ya sudah, itu yang diyakini dia. Wah Pak Era setuju. Oh, saya punya prinsip. Saya punya prinsip. Kebenaran yang saya pahami ini benar. Tapi terhadap orang lain, saya harus toleransi. Toleransi bukan kompromi. Kita hidup di masyarakat yang beradab. Dan kita berkerinduan semua orang. Jangankan orang-orang Kristen yang beda aliran. Saudara kita orang-orang non-Kristen pun kita juga mimpikan. Suatu hari bisa masuk dunia akan datang. Saya bukan universalisme. Makanya saudara ikuti
khotbah saya, seminar saya di YouTube mengenai keselamatan di luar Kristen. Kita jadi orang yang matang, yang dewasa. Kalau di kelompok saya di gereja Suara Kebenaran Injil, saya sudah terus bicara. Jangan narik-narik gereja lain masuk sinode kita ya. Kita itu nggak butuh mau jadi sinode besar dengan jumlah anggota lokal yang besar. Enggak. Kita mau tiarap dulu, bereskan dulu diri dulu. Kalau kamu menganggap satu kelompok itu sesat, kalau itu adikmu gimana? Kalau itu bapakmu gimana? Kamu juga bersikap nyerang begini? Nah, itu orang-orang yang tidak memiliki kemanusiaan yang utuh. Saudara, orang Protestan memandang orang Katolik mau terus perang seperti abad 14-15? Enggak, bukan. Kalau menantumu orang Katolik, Anda orang Protestan bagaimana? Anda orang Katolik, mertuamu orang Protestan gimana? Anda orang karismatik, adikmu orang saksi Yehova gimana? Kita menjadi saksi kepada siapapun. Yang penting bagaimana kita memiliki karakter Kristus. Pembelaan kita untuk orang lain bukan ada pada khasanah doktrin dan kita berkelahi. Tapi pembelaan kita untuk keselamatan orang lain adalah kasih kita yang tulus. Kerinduan kita kepada semua orang bisa diselamatkan. Dan kita menjadi contoh dari karakter yang baik. Saudara, kita adalah warga negara surga. Kita harus memiliki martabat bangsawan surgawi. Tapi ada orang berkata, tapi Pak itu kan sesama orang Kristen. Kalau sesat kita nggak terima. Kalau agama lain terserah. Sama saja. Kalau agama lain juga nggak berani karena kau bisa dibunuh. Bisa digorok, jadi kamu baik-baik. Tapi kalau sesama orang Kristen kamu tahu kamu tidak akan disakiti. Jadi kamu berani melawan dan menyakiti. Rusak moral kita kalau begitu. Kepada semua orang. Karena karakter Allah yang lemah lembut, roh yang lemah lembut, dengan roh yang tentram, kita miliki saudaraku. Orang yang menghayati bahwa dirinya adalah warga negara surga, pasti memiliki kerinduan yang kuat untuk bertemu dengan Tuhan. Seperti Yesus kemukakan bahwa ia ingin bertemu muka dengan kita kalau sudah menyelesaikan. Dia menyiapkan tempat bagi kita, lalu dia akan datang kembali dan membawa kita. Supaya di mana dia ada, kita ada. Kalau sebagai mempelai wanita kita tidak merindukan mempelai pria, berarti sebuah ketidaksetiaan. Itu yang ditakutkan oleh Paulus sehingga dia berkata, aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Sama seperti Hawa diperdaya oleh ular. Kita harus jadi mempelai yang suci, yang tidak bersasat, tidak bercacat, tidak bercela. Perawan suci artinya tidak ternodai oleh percintaan dunia, tidak ternodai oleh dosa, supaya kita menjadi mempelai Kristus dan Bapa bisa damai dengan kita. Ia tidak akan berdamai dengan orang Kristen yang tidak menjadi mempelai Kristus yang baik. Siapa mempelai Kristus yang baik? Perawan suci. Pada kenyataannya sebagian besar orang Kristen telah tertawan oleh dunia. Dalam percintaan dunia sehingga tidak merindukan pulang ke tanah air. Lupa homeland-nya. Hati mereka telah tertawan oleh kenikmatan hidup di bumi. Hal ini khususnya terjadi dalam hidup orang-orang yang sukses. Sukses karir, sukses bisnis, sukses studi, keluarganya bahagia, memiliki berbagai fasilitas hidup. Kalau
kalau Tuhan memberikan kita keadaan seperti itu, jangan sampai kita tenggelam di dalam dosa. Dalam hal ini sebenarnya kita sudah bisa mengukur diri kita apakah kita layak untuk berdamai dengan Allah atau tidak. Yaitu apakah kita berkerinduan untuk benar-benar bertemu dengan Tuhan sebagai mempelainya. Saudaraku sekalian, kadang-kadang ya saudara, justru orang yang punya banyak masalah. Gagal karir, gagal studi, gagal berumah tangga, cacat dan lain sebagainya. Itu lebih bisa patah hati terhadap dunia. Dan kalau patah hati terhadap dunia saudaraku, dia akan lebih mengarahkan dirinya kepada Tuhan.